Halo Dewi, balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi. Dan Dewi kali ini kembali pengen ngebahas seputar wangian. Ya, ini adalah hal yang membuat gue sedikit lebih bisa tersenyum untuk kondisi saat ini. So, gue pengen share apa yang membuat gue sedikit lebih happy untuk kondisi saat ini, yaitu seputar wangian. Dan gue baru aja mendapat kiriman dari salah satu teman yang berbaik hati untuk nge-share hiduan sama gue, dan gue pengen share langsung, pengen share pendapat gue, first impression gue mostly, karena ada satu yang pernah gue sniff, sebagian besar gue pertama sniff, ini adalah parfum dari House of Matriarch, belibet, House of Matriarch. Oke, buat yang penasaran, dilanjut. Oke, gue sendiri sebenarnya seputar House of Matriarch ini pengetahuan gue minim banget. Cuman gue udah pernah bersentuhan dengan salah satu wangian dari House of Matriarch itu. Abang gue punya satu, kalau nggak salah namanya Kazimi, yang agak rosy. Aduh, hidung gue gatel, dan ya I know nggak boleh sering-sering ngegosok hidung, tapi gue basicnya alergi. Jadi hidung gue sensitif dan gue gampang banget gatel, so agak-agak sulit ya, so sorry. Terus ya balik lagi ke topik kita. Abang gue punya Kazimi, so gue udah pernah sniff, dan sebenarnya gue penasaran, cuman harganya nggak ngenakin menurut gue. Dan akhirnya gue berkesempatan untuk berkenalan, bertemu lebih lanjut dengan vial dari House of Matriarch ini. Dan gue penasaran, gue mau share first impression gue tentang house yang satu ini, karena menurut gue kayaknya nggak, kurang di highlight atau jarang yang ngebahas. Mungkin buat di reviewer asing udah banyak, tapi zaman dulu udah lama ngebahasnya, karena House of Matriarch ini kalau nggak salah dia mulai ngeluarin parfum di 2011, dan kalau nggak salah paling terakhir dia ngeluarin 2019. Ada 63 parfum yang base-nya dia ini adanya dari Amerika. Gue lupa udah gue sebutin atau belum. Terus habis itu nama ininya, perfumernya siapa ya, gue lupa. Oke. Contek kerpean gue yaitu Fragrantica. Kali ini gue nggak pakai catatan. Aduh, hidung gue gatel banget. Gue nggak pakai catatan. Namanya Christy Marshall. Jadi House of Matriarch ini banyak menggunakan natural ingredients, natural. Jadi dia menamakannya niche perfumer, niche designer natural perfumery. Jadi niche, tapi dia banyak menggunakan natural ingredients yang bahkan kadang bahan-bahan yang dianggap sacred atau apa sih, suci atau rare atau sesuatu yang secara natural agak sulit untuk didapatkan. Jadi ya pastinya high cost ingredients ngebuat harganya juga bukan yang bisa dijangkau dengan sangat mudah. Tapi buat gue, kesempatan ini gue nggak pengen lewatin untuk gue share bagaimana pendapat gue tentang parfum-parfum dari House of Matriarch ini. Thank you so much buat Parfum Makassar yang udah ngirimin vial ini ke gue. Untuk kekepoan hidung gue, untuk gue sniffing, untuk gue share di video gue kali ini. Ya, langsung aja gue buka vialnya. Di sini ada banyak. Makanya ini akan menjadi video yang panjang. It's gonna be a long video again. Video santuy gue. Jadi buat lo yang bosen ngeliat gue cuap-cuap dengan video yang panjang, di skip aja. Oke. Ini yang pertama ada 7 vial yang isinya adalah best sellersnya. Ada tulisan best sellersnya, kelihatan gak ya kamera gue sekarang, fokusnya rada-rada. Ini best sellers ada 7, sama ada winter setnya juga ada 7 kayak gini. Winter setnya. Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari mana ya? Best seller dulu deh, biar cepet buat yang kalau mau skip gitu ya. Dan kali ini gue lupa kalau blotting paper gue atau test paper gue ada di cafe, so kali ini gue pakai kapas aja ya. Iya, semuanya ketinggalan ya. Gue udah nyicil bawa barang gue balik rumah,
untuk menghilangkan kegabutan, tapi gue lupa bawa blotting papernya. Oke, kita mulai dari bestsellernya dulu. Ada apakah gerangan? Ini adalah blind sniff gue. Jadi gue nggak ngecek notes-notesnya sama sekali. Nanti mungkin setelah itu gue akan cek notesnya, dan pastinya sambil gue blind sniff akan gue tulis juga notes-notesnya di sini. Jadi ya sorry aja kalau memang ternyata hidung gue tidak sepintar itu, tidak segape itu untuk sesuai dengan notesnya, tapi ini adalah my first impression. Oke. Yang pertama adalah Coco Blanc all dari House of Matriarch. Oke. Coco Blanc, coconutty atau cocoa ya, namanya Coco soalnya. Pokoknya dia agak nutty, agak creamy, manis, yummy, berkesan gourmand dan sedikit spicy di hidung gue. Menarik aromanya, kayak agak-agak mengingatkan gue kayak nuansa wangian yang Hawaiian style gitu. Kayak ada coconut, terus ada vanilanya yang manis. Nuansanya langsung membawa gue ke suasana-suasana kayak kalau masuk ke outlet atau masuk ke tempat yang nuansanya tuh apa sih bilangnya, tropical paradise atau coconut island or something yang Hawaiian style gitu. Menarik. Oke, Coco Blanc ini yummy, enak. Waduh, gawat ini kalau begini. Oke, lanjut lagi, kita ambil lagi. Gue sambil berdiri tumben-tumbenan karena kalau gue duduk agak aneh settingannya. Terus ini yang kedua, Toka Tatau. Ini yang di warning sama owner dari Parfum Makassar, hati-hati kecantol ini, gue penasaran. Oke. Toka Tatau, susah banget namanya ya. Toka Tatau. Oke, 2 spray Toka Tatau, tutupnya warnanya kayak Tiffany blue gitu, lucu sih. Lucu. Tapi ada sesuatu yang berkesan agak ngambang di hidung, kayak peppery gitu di hidung gue. Apa ini? Creamy. Kalau dibilang gue yang langsung wow, justru gue lebih wow si Coco Blanc tadi. Lucu sih, ada kayak wangi bunga bercampur dengan sesuatu yang kayak peppery or musky something gitu yang ngambang di hidung. Menarik. Tapi buat gue Toka Tatau ini, nggak tahu namanya, lucu ya. Ini ya kembali mengingatkan nuansa-nuansa kayak nuansa Coconut Island, Tropical Island breeze, Tropical breeze, something like that, yang berasa di Bali-Balian gitu loh. Yang entah ada pineapple-nya or something. Menarik. Oke. Yang ketiga, apakah dia? Lucu. Ini dari bestsellernya ya. Warnanya lucu nih yang ketiga. Apa nih? Epiphany. Warna tempatnya kayak gini. Agak bilangnya agak fuchsia or ungu or lucu sih warnanya. Agak green, fresh, floral, berasa banget naturalnya. Somehow ini berasa natural banget, kayak berada di rerumputan, dan wangi bunga yang seger, kayak basah gitu, kayak embun, wangi yang ada embun-embunnya gitu. Ini enak. Epiphany ini tapi buat gue agak berkesan kayak floral, yang lebih floral dibandingin yang dua tadi. Yang dua tadi lebih sweet, sedikit gourmand menurut gue. Nggak sampai yang pengen gue makan atau gimana sih kalau yang si Toka Tatau. Kalau yang si Coco Blanc agak berasa kayak minuman gitu. Ini enak. Kok enak-enak sih kamu? Epiphany ini nggak tahu, mungkin something yang berkesan kayak orchid,
yang berkesan kayak apa ya, kayak misterius tapi nggak yang spooky itu, tidak menakutkan misteriusnya, nice. Kalau dibilang light linger, agak light linger. Nah, kalau Epiphany ini gue kebayang kayak aroma wangian-wangian yang bebungaan yang ada di Dusita, di parfum Dusita. Dia jadi berkesan kayak natural, tapi floral yang very very natural. Indah. Oke, Epiphany indah. Next one. Ini adalah Orca. Warnanya gold gitu tempatnya. Orca. Oke. Liquidnya agak kuning ya yang ini. Sih. Oh. Spicy. Woody. Agak berkesan kayak insensi, yang ini agak berkesan kayak kesan misterius, kayak kesan kayak justru mungkin buat sebagian parfum yang gue kenal ini sering muncul di aroma di Timur Tengah, tapi kalau ini gue ngebayangin karena ini house-nya dari Amerika tuh kesannya kayak suku Inca or suku-suku Indian yang apa ya, earthy, warm. Nuansanya tuh kayak berkesan ambery, spice gitu. Ini spice-nya berasa, rempah-rempahnya tuh berasa dan very very warm. Di hidung gue bahkan berasa kayak agak dingin gitu. Seru ya ternyata House of Matriarch. Sedih. Soalnya seingat gue harganya tuh lumayan aja. Ya, level-level Aris Ledore mungkin, or yes, kurang lebih gitu. Nanti bakalan gue riset dan gue taruh di sini beserta gambarnya maybe. Terus yang kelima ini adalah The Longing, tumben bahasa Inggris. Yang kayak gini warnanya tuh dia agak orange bronze gitu. The Longing. Ini apa ya? Kayak nyemek gitu aromanya. Kayak apa ya? Mungkin buat yang biasa sniff aroma fig atau aroma yang berkesan creamy, indolik gitu, agak mungkin buat sebagian orang berkesan mendem karena dia nggak bright gitu, tapi mellow. Terus mellow itu kayak berkabut gitu aromanya, kayak yang dusty gimana gitu. Ya, not my style. The Longing not my style. Okay. The next one itu adalah yang black, nanti aja belakangan. Tutupnya ada yang hitam soalnya. Yang biru dulu, yang biru ini Kazimi yang tadi gue bilang kalau abang gue punya. Ya, ini yang satu-satunya yang bukan my first impression, so kita coba. Gue waktu awal sniff, gue nggak nyangka kalau ini rose, karena rose itu keblend sama aroma rempah-rempah dan aroma-aroma lain yang di hidung gue tuh jadi kayak, oh iya ini ternyata rose gitu. Spicy rose, yang rose tuh kayak ke blend dengan baik, dan bahkan apa ya, tumben aja jadi berkesan tuh deep rose, tapi dia nggak dominan gitu, nggak yang muncul sendiri di depan, tapi kayak ada aroma yang berkesan powdery, spices, terus agak sedikit sweet, sedikit banget di hidung gue tuh kayak ada sweetnessnya, entah dari rose-nya sendiri, aroma si rose-nya sendiri yang buat ini berkesan sweet, tapi very natural, dan kayak ada woody-woody-nya, kayak ada deepness-nya, kayak ada gitu loh, yang ngebuat aroma Kazimi ini sangat-sangat beda aja sama yang pernah gue sniff dan berkesan. Ya, this is natural, this is very natural gitu, Kazimi. Okay, the last one adalah Black number 1. Okay, namanya Black number 1. You're black and you're number 1. Okay. Let's see.
Kok gue suka ya. Ini berkesan kayak aroma designer brand parfum yang marketing buat cowok, yang berkesan agak kayak leathery, woody, yang dark gitu, tapi dibuat in a very natural way. Kesannya tuh mewah banget, kayak kalau pakai tuxedo cowok nih, kalau cowok ya yang pakai ini kesannya, karena nuansanya ini agak berkesan maskulin aja gitu somehow. Jadi kalau cowok yang pakai, kesannya tuh dia pakai suit yang warna hitam, terus dia pakai very chic gitu, yang rapi, turun dari mobil, entah itu Benz atau entah itu bukan Lamborghini, bukan sporty sama sekali, very classy, very classic gitu, yang bengkilat, yang nggak ada baretnya sedikit pun, terus supirnya bukain pintunya, dia turun. Kesannya semewah itu, senatural itu, istilahnya dia natural dalam arti ya dia udah biasa gitu, biasa dibukain pintu, bukan natural yang kayak casual ya, tapi natural in a high class way. Lucu, kayak ada kesan animaliknya, tapi nggak sampai kayak skanky, nggak sampai kayak bau yang ganggu gitu. Black number 1, boleh lah dijudulin kayak gitu, boleh, menarik. So di antara 7 nih udah habis nih yang best sellernya 7. Di antara 7 ini yang menarik buat gue, kalau yang kira-kira cowok nih, mungkin black number 1 ya, maksudnya kalau yang pengen di marketing buat cowok, atau lu cenderung cewek yang suka wangian yang berkesan buat cowok, black number 1 ini menarik. Terus habis itu si Coco Blanc. Coco Blancnya lucu. Kayak ada, sekarang dia keluar kayak white floralnya dan sedikit masih hi Tofi. Keluar white floralnya dan sedikit kayak musky gimana gitu, creamy. Sama gue suka ini juga nih, si Epiphany ini lucu, enak, wanginya seru sih menurut gue si Epiphany ini. Jadi Epiphany, Coco Blanc, dan Black number 1 itu dari best seller yang menurut gue menarik. Nanti nggak tahu ya kalau gue coba-coba lagi gimana. So buat lo yang cuman kepo untuk best sellernya sampai situ, buat yang pengen lanjutin, kita lanjutin 7 lagi. Mudah-mudahan nggak terlalu lama, gue pengen first impression aja. Oke, yang pertama ini ada Orca lagi. Orca tadi udah. So buat gue Orca berkesan apa ya, earthy aja, warm, earthy, spicy gitu. So Orcanya gue skip. Terus habis itu ada apa nih, Destrier, I don't know. Tofi, what are you doing? Ya, lucu. Tapi ini kayak ada aroma apa ya, kayak aroma medicinalnya sedikit ini, yang Destrier. Kayak gue nggak bakalan bahas, cek di notes-notesnya lagi di Fragrantica untuk di video ini, karena I think it's gonna be a very long video, karena ini aja udah panjang. Destrier buat gue, gue kayak pernah sniff aroma-aroma yang mirip-mirip gini, yang unik-unik kayak gini di niche house yang lain, entah dari Amouage. Ya, ada Tofi di sini. Tofi, tuh ada Tofi gendut. Tofi udah besar sekarang. Oke, mamanya videoan dulu. Iya, oke. Yang kayak gini gue somehow udah pernah sniff, entah dari Amouage atau dari Sospiro atau dari Nasomato, gue lupa. Intinya ada beberapa yang gue mirip-mirip gini, atau mungkin Moth, I'm not sure. Pokoknya aroma-aroma yang kayak gini gue udah pernah coba. So buat gue not something unique enough, terus not something new, jadi meh gitu. Terus apa nih, Bonsai. Bonsai
Kalau image-nya kemungkinan akan green karena botolnya juga green. Oke. Bonsai, bonsai, bonsai. Bonsai, don't know. Bonsai. Oke. Wow, it's green. Kayak rumput yang baru dipotong. Kayak kalau bonsai lo punya cemara udang atau lo punya pohon bonsai yang lain kan harus dipotong-potongin tuh untuk ngeratainnya kayak pohon pinus kayak aroma. Aduh, ini ya bulu-bulu si kapasnya masuk ke hidung gue. Jadi kayak daun pinus atau apa gitu yang kalau nggak daun di pagi hari pas kita potek gitu ya kayak gitu wanginya. Very green, green fresh, green. Buat lo penggemar green, si bonsai ini green yang HQQ, oke. Bisa senatural ini ya, sama sekali kayak smooth banget, nggak kayak wangi green yang biasa yang nyegrak alkoholnya atau kayak, woi gue green gitu. Tapi screaming yang ternyata berasa kayak aroma chemicalsnya atau sintetiknya. It's very smooth. Okay, the next one, Sex Magic. Sex Magic. Ini boleh nggak sih gue sebut judulnya? Kadang gue takut di ban sama si mamang YouTube ya, karena kata-kata itu terkadang ya, gitu. Oke, ini SI X Magic. Kayak apakah dia? Agak creamy, agak musky, tapi warm and seductive of course. Agak apa ya? Gak tahu nih, kayaknya akan like and dislike, agak balsamic warm gitu loh. Jadi dan sedikit musky. Jadi gue nggak tahu, mungkin not everybody's favorite, nggak semua orang suka, mungkin malah banyak yang nggak suka. Buat gue sih lucu, jadi kayak ada berkesan woody tapi agak creamy gimana gitu. Lucu. Oke. Tapi berasa ya, warmnya tuh berasa gitu. Ini ada Sacré Noir, kayak gini, Sacré Noir. Berarti sacred ya. Apa nih? Noir tuh kalau nggak salah malam ya. Noir, malam suci. Malam yang suci. Ya, kucing gue berantem. Enak. Sacré Noir enak. Apa malam yang manis? Agak sweet soalnya, manis dan seduktif dan kayak wangi apa ya? Kayak ada bunga yang manis gitu, kayak yang mellow yang agak berkesan mistis sih, agak berkesan misterius. Tapi enak. Ini bisa unisex banget, yang ini berasa banget kalau blend antara sisi feminin dan maskulinnya tuh balance gitu. Nggak berkesan terlalu feminin, nggak berkesan terlalu maskulin. Dan manisnya enak. Ambre V kayak gini. Dia warnanya agak rustic gold gitu. Ambre V, pastinya aroma amber sih harusnya. Tapi ambernya bukan kayak amber yang tebel, yang warmnya terlalu, yang lengket gitu, nggak. Agak light wave aroma ambernya, dan manisnya dapet, warmnya dapet. Ini buat dipakai winter tapi yang nggak pengen terlalu berasa tebel banget tapi angetnya masih dapet. Ini enak sih, ambre V. Malah di hidung gue tuh kayak berkesan aroma teh anget. Karena ada yang warm, terus berkesannya tuh kayak ya gimana ya, kalau kayak minum teh anget di musim dingin gitu. Ambre V enak. Agak animalic sedikit somehow di hidung gue. I'm gonna finish this up. Yang terakhir adalah Devotion, oke? Devotion ini tutupnya warna biru. Ini berkesan kembali kayak designer fragrance yang biasa berkesan marine accord, aquatic, fresh, cowok, tapi in a very natural way.
dalam arti depthnya dapet, natural aromanya dapet. Kayak kalau kita ke udara yang segar, kayak apa ya, kayak kalau ke pantai kesannya amis ya, tapi ini nggak amis sama sekali, kayak fresh, udara yang fresh. Tapi dari winter ini yang gue sangat menarik menurut hidung gue, si Sacre Noir. Sacre Noir ini ada manis-manisnya, lucu, ambernya juga lucu, ambernya gue suka, si Amber V. Sama which one, Desire enggak Desire enggak, si Bonsai juga so-so aja. SEX Magic, no. Jadi untuk yang winternya gue justru tertarik banget untuk first impression gue sama si Sacre Noir sama Amber V. Ini menarik sih, aromanya tuh seru untuk diulik. Oke, jadi menurut gue si House of Matriarch ini very natural, aromanya natural banget. Wave-nya tuh kayak bukan wangi parfum, kayak wangi alam, bener-bener wangi alami yang kesannya tuh kita lagi di suatu tempat atau merasakan aroma-aroma yang memang asalnya dari nature, asalnya dari alam gitu. Intinya gue pengen sniff lagi. So buat lo yang penasaran House of Matriarch, gue nggak tahu lo bisa PO di mana, mungkin bisa tanya ke Parfum Makassar atau mungkin ke online shop andalan lu untuk bisa di PO, karena menurut gue ini ada harga, ada kualitas sih. Kualitas aromanya tuh very natural. Kalau buat lo yang udah pernah sniff aroma Dusita dari Dusita Perfumes, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi bener-bener berasa natural ingredientsnya, very smooth. Terus yang blendingnya tuh kayak apa ya, kayak bener berasa di alam bebas, alam terbuka ya, kurang lebih kayak gitu. I think that's all. Thank you so much for watching, dan ya, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.